Halo teman-teman semua, selamat pagi. Saya atas nama Novinca Lapir Hunggumila akan memaparkan materi tentang penggunaan braille atau istilah lain pembelajaran untuk anak tunanetra. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh mempelajari tentang pembelajaran anak tunanetra, saya akan menjelaskan sedikit tentang istilah tunanetra. Tunanetra adalah istilah umum yang digunakan untuk kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indera penglihatannya. Berdasarkan tingkat gangguannya, tunanetra dibagi menjadi dua, yaitu buta total dan masih mempunyai sisa penglihatan. Di sini untuk membantu anak tunanetra, mereka juga akan mempunyai pembelajaran tersendiri, yaitu pembelajaran tentang mata pembelajarannya bernama Braille atau Braille. Terima kasih, mari kita saksikan bersama video yang akan saya paparkan saat ini dan dibantu oleh teman saya yang bernama Intan Maingadi. Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama lengkap saya Novinca Lapir Hunggumila, NIM 210102018. Prodi PLB atau Pendidikan Luar Biasa. Di sini saya menjelaskan atau mengajarkan tentang penggunaan penulisan braille dengan menggunakan alatnya, yaitu yang pertama ini yang bernama stylus, terus yang ini namanya riglet, sedangkan ini adalah kertas braille atau alat untuk kita menuliskan angka atau huruf braille pada kertas tersebut. Nah teman-teman, sebelum kita melanjut, marilah kita membuka sama-sama atau melepaskan kertas ini dulu. Jadi baik, saya akan memperlihatkan bagaimana cara menggunakan ketiga alat ini, yaitu dibantu oleh teman saya yang bernama Intan Maingadi. Jadi baik, kertas ini diletakkan di atas riglet atau di tengah-tengah stylus riglet, lalu dijepret seperti ini. Harus kertasnya harus benar-benar seimbang atau lurus, sehingga dalam penulisannya sebentar tidak miring pada kertas tersebut. Nah, dalam penulisannya setiap angka atau huruf yang kita tulis atau yang kita tulis pada kertas tersebut menggunakan stylus dengan menusuk angka titik-titik atau kode-kode angka atau kode huruf yang akan kita tulis di sini sebentar. Selanjutnya kita akan sama-sama belajar menggunakan. Baik, sekarang kita akan belajar menggunakan riglet, stylus, dan kertas braille, yaitu dalam penulisan pada kertas braille. Dan sekarang saya akan membacakan atau memberitahu tentang titik A sampai sampai Z dulu, sebentar baru lanjut sampai ke Z. Jadi sebelum kita menggunakan ketiga alat ini, kita harus mengetahui dulu dari A sampai Z itu terdapat dari titik berapa saja. Oke? Huruf A terdiri dari titik 1, huruf B terdiri dari titik 1 dan 2, C terdiri dari titik 1 dan 4, D terdiri dari titik 1, 4, dan 5, E terdiri dari titik 1 dan 5, F titik 1, 2, dan 4, G terdiri dari titik 1, 2, 4, dan 5, H terdiri dari titik 1, titik 2, dan titik 5, I terdiri dari titik 2 dan titik 4,
J terdiri dari titik 2, titik 4, dan titik 5. Nah, sekarang kita akan masuk dalam penggunaan ketiga alat ini dengan huruf yang saya sudah bacakan atau memberitahu kepada teman-teman tadi. Jadi baik di Intan, silakan menulisnya, yaitu menulisnya dari kiri, tusuknya dari kiri, sebentar kita akan membacakannya dari kanan. Ya, kita mulai. Saya menjelaskan sedikit dalam penulisan huruf dan angka pada Braille. Penulisan angka pada Braille sebentar, yaitu kita akan menggunakan kode huruf apabila di awal kalimat menggunakan huruf kapital, berarti kita menggunakan titik 6 satu kali. Sedangkan di semua kalimat menggunakan huruf kapital semua, berarti kita menggunakan titik 6 dua kali. Sedangkan di angka, kode angka kita menggunakan di awal angka kita menggunakan kode angka yaitu titik 3, titik 4, titik 5, dan titik 6. Jadi baik, tulisnya dari kiri, bacanya dari kanan sebentar. Kita mulai. A itu terdapat di titik 1, ya. Kolom selanjutnya di kolom kedua masuk B, titik 1 dan titik 2, C, titik 1 dan titik 4, D, titik 1, titik 4, dan titik 5. Ya, lanjut. E, titik 1, titik 5. F, titik 1, titik 2, dan titik 4. G, titik 1, titik 2, titik 4, dan titik 5. Sekarang masuk G ya, H, masuk H. Masuk H, titik 1, titik 2, dan titik 5. I, titik 2, dan titik 4. Sedangkan J, titik 2, titik 4, dan titik 5. Ya, kita coba membukanya. Lalu kita membacakan secara bersama-sama. Dan ini dia hasilnya dari penulisan dari kiri. Nah, sekarang kita akan membukakan di bagian ini untuk membacakannya. Ini ketika kita sudah menulisnya dan akan muncul huruf timbul, akan muncul titik-titik timbul seperti ini. Seperti ini. Ya, teman-teman sudah bisa lihat. Nah, ini dia. Sekarang kita akan membacakannya. Tadi penulisannya tusuknya dari kiri, sekarang bacanya dari kanan. Ya, kita akan membacakan huruf timbul ini dalam bentuk titik-titik yang kita sudah bahas bersama tadi, atau yang saya sudah ajarkan tadi. Jadi baik, ini A, titik 1, ya, B, titik 1, titik 2, C, titik 1, titik 4, D, titik 1, titik 4, titik 5, E, titik 1, titik 5, F, E. Sekarang sudah D. masuk E, D, atau titik 1, titik 2, titik 4, ya, F, titik 2, titik 4, 4. Terus N, titik 1, titik 6, titik 1, titik 3, titik 4, dan titik 5. Ayo ulang. titik 1, titik 3, titik 4, titik 5, 5. Ya, lanjut. T, titik titik 2, titik 3, titik 4, dan titik 5. A, titik 1, 1. Terus N, titik 1, titik 3, dan titik 4. Nah, inilah dia hasilnya dan kita akan membacakannya secara bersama-sama. Dan saya akan mengulangi, ini titik 6, 1, yaitu kode angka di awal, karena menggunakan di awal kalimat, awal kata itu
adalah huruf kapital 1 saja atau di depan kalimat itu. Jadi ini adalah ini cara baca dari kode-kode huruf dari yang bernama Intan. Jadi kita lanjut di penggunaan kode angka atau kita akan menulis angka hari ini. Jadi baik, tadi saya sudah jelaskan kalau dalam penggunaan atau penulisan kode angka itu kita jangan lupa menggunakan di awal angka itu kita harus menggunakan kode yaitu titik 3, 4, dan 5. Jadi sekarang saya akan membuat atau menulis tentang kode angka dari 1 sampai 5 dulu. Jadi sebelum kita melangkah lebih jauh atau mengajar atau belajar bersama-sama tentang kode angka, saya akan menjelaskan sedikit titik satunya itu berapa, titik sampai titik 5. Jadi titik 1 itu terdapat angka 1 terdapat di titik 1, angka 2 terdapat di titik 1 dan 2, angka 3 terdapat di titik 1 dan 4. Angka 4 terdiri dari titik 1, 4, dan 5, sedangkan 5 terdiri dari titik 2 dan 5. Oke, kita akan menggunakan alat ini lagi. Alat stylus, ringlet, dan kertas braille. Oke, silakan. Jadi baik, kode angka dulu terlebih dahulu. Titik 3, 4, titik 5, dan titik 6. Jadi kita lanjut, angka 1 terdapat di titik 1, angka 2 terdapat di titik 1 dan 2, angka 3 terdapat di titik 1, titik 4, angka 4 terdiri dari titik 1, titik 4, titik 5, sedangkan angka 5 terdiri dari terdapat di titik 2 dan titik 5. Nah, sekarang kita akan membuka dan pembuktian lagi. Tulisnya dari kiri, bacanya dari kanan. Inilah dia. Ini hasil dari tulis dari kiri. Dia tidak akan timbul ketika kita membuka seperti ini dari kiri, yang kita tulis dari kiri. Nah, sekarang kita akan balik lalu membuktikan. Inilah dia hasilnya yang kita tulis dari kiri dan bacanya dari kanan. Ini dia. Sekarang kita akan membacakan secara bersama-sama supaya kita lebih paham tentang penggunaan kode angka dan titik angkanya ini. Ayo. Kode angka titik 3, titik 4, titik 5, titik 6. Angka 1, titik 1, angka 2, titik 1, titik 2, angka 3, titik 1, titik 4, angka 4, titik 1, titik 4, titik 5, angka 5, titik 1, titik 4, titik 5, angka 5, titik 2, titik 5. Oke. Ini kami sudah membacakannya atau kita sudah belajar sama-sama tentang penggunaan angka. Jadi baik, sekian pemaparan materi dari saya, yaitu penggunaan braille. Yang ini adalah ringlet, dan ini adalah stylus, dan ini adalah kertas braille, dan dibantu oleh teman saya Intan Menggadi, karena mengingat saat ini kami tidak bersama dengan anak tunanetra, namun kami sedikit menjelaskan penggunaan ini secara sesama teman tidak tunanetra. Oke, terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin jikalau dalam pemaparan materi ini tidak sesuai dengan harapan. Strawberry on my lips, and you think it tastes. I can feel the beat running through the speakers. Blue skies, blue waves every day.